그게 그냥 금수저가 아니야. 너하고 동갑이네 집에 가서 그 수저로 밥을 3번만 먹어. 그러면 너하고 걔하고 샥 바뀌면서 걔의 부모가 네 부모가 되는 거야. Diceritakan seorang siswa yang bernama Lee Seung-cheon yang bersekolah di sebuah sekolah elit di Seoul yang berisikan orang-orang yang sangat pintar atau orang-orang yang sangat kaya. 한태영, 대한민국 재계 2위, 도심그룹 회장 황현도의 아들. 오, 태용이 차 아니야? 야, 저거 얼마까 저거? Seung-cheon bukanlah merupakan keduanya. Dia bisa bersekolah di tempat itu karena program beasiswa untuk masyarakat miskin. Ibu Seung-cheon merupakan seorang pramusaji di sebuah restoran, sedangkan ayahnya seorang komikus yang sukses dahulunya dan kakak perempuannya seorang pegawai magang di sebuah salon. Seung-cheon tiap hari bekerja setelah pulang sekolah sebagai pengantar makanan dan juga menjadi seorang penjaga minimarket. Seung-cheon memiliki seorang sahabat bernama Jin-so. Mereka sangat dekat karena keadaan ekonomi yang sama dan mereka bertekad akan menjadi orang sukses suatu hari nanti. Saat Seung-cheon dibully, Jin-sok senantiasa melindungi sahabatnya itu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama baik dalam suka maupun duka. 야야야야! 아 장난이야 장난. 친구야, 내가 서울대 나와서 도심그룹 들어가면 이런 거 하나 사줄게. 야, 너 나쁘냐? 아 웃기지 마. Namun pada suatu malam, Jin-sok datang menemui Seung-cheon untuk memamerkan sepatu barunya dengan candaan seperti biasanya. Ternyata malam tersebut adalah malam terakhir Seung-cheon bertemu dengan sahabatnya itu. Jin-so bersama keluarganya melakukan bunuh diri karena terlilit hutang. Hati Seung-cheon sangat hancur mendapat berita tersebut di pagi harinya. Seung-cheon sangat terpukul dengan kenyataan yang dilihatnya. Di sisi lain terlihat 3 orang berandal yang sedang menghadiri pemakaman Jin-so dan menunggu di luar gedung. Jang-gun merupakan ketua dari geng berandal tersebut. Jang-gun melihat Seung-cheon, kemudian memanggilnya. Seung-cheon menghampiri berandal tersebut. Namun Jang-gun malah memukul karena tugas yang diupahkan kepada Seung-cheon mendapat nilai B. Jang-gun dengan sombongnya bahkan terus memukuli Seung-cheon dengan alasan akan membayar setiap pukulan yang dilayangkannya kepada Seung-cheon. Seung-cheon tidak melawan dan menerima setiap pukulan Jang-gun, kemudian memungut uang yang dilemparkan oleh Jang-gun. 왜냐? 돈 많으니까. 한 대에 10,000원씩. 5만 원. Setelah memukul Seung-cheon, datang seorang pria bernama Taeyong. Taeyong adalah siswa terkaya di sekolah mereka. Seperti siswa-siswa kaya lainnya, perilaku sombong dan angkuh merupakan hal biasa bagi mereka. Taeyong datang menemui Jang-gun dan sekalian menyapa Seung-cheon yang mana diperhatikan oleh ayahnya dari dalam mobil. 아무튼 우리 아버지가 장례식 내셨으니까 잘 보내주도록 해. 그런 시간의 가치가 동등해야 친구라고 할 수 있지 않을까? Setelah pemakaman sahabatnya, Seung-cheon kembali beraktivitas seperti biasanya. Yang kemudian di minimarket tempat ia bekerja kedatangan karyawan baru bernama Ju-hye. Seung-cheon mengajarkan hal-hal yang perlu diketahui oleh Ju-hye. Ju-hye anak yang sangat periang dan cerewet, yang mana bertolak belakang dengan sifat Seung-cheon yang pendiam dan murung. 손님들한테 아까처럼 웃지 마. 왜? 지쳐. 계속 그렇게 웃으면. Setelah pulang bekerja, ternyata di rumah Seung-cheon terjadi sedikit keributan karena ayah Seung-cheon didatangi oleh penagih hutang. Ternyata hubungan antara Seung-cheon dan ayahnya kurang harmonis. Di sini terjadi sedikit konflik keluarga antara Seung-cheon dengan kakaknya karena masalah keuangan keluarga. Di sisi lain terlihat Taeyong sedang menikmati webtoon di komputernya yang tiba-tiba terkaget karena ayahnya masuk ke dalam kamar. Taeyong sangat takut kepada ayahnya. Bahkan saat berbicara dengan ayahnya, tanpa sadar kuku Taeyong terkelupas hingga mengeluarkan darah karena dikelupaskan oleh dirinya sendiri. Malam itu ayah Taeyong memberikan tugas berupa analisa pasar bisnis karena Taeyong merupakan satu-satunya penerus perusahaan nantinya. Keesokan harinya Seung-cheon berjalan menuju rumah Taeyong karena diundang oleh Jang-gun untuk menghantarkan PR yang dimintanya.
Saat di jalan, Seungcheon bertemu dengan pedagang barang antik yang menjual sebuah sendok emas, di mana kata pedagang tersebut jika sendok itu digunakan untuk makan di rumah orang yang sebaya dengannya sebanyak 3 kali, maka nasib mereka akan bertukar dengan orang tersebut, tapi dengan konsekuensi kehilangan ibunya. Percaya tidak percaya, Seungcheon pun membeli sendok tersebut. 부자가 될 수 있는 금수저야. 너하고 동갑이네 집에 가서 그 수저로 밥을 3번만 먹어. 그러면 너하고 걔하고 샥 바뀌면서 걔 부모가 네 부모가 되는 거야. Sesampai di rumah Taeyong seperti biasanya, Janggun membuli Seungcheon, namun ditahan oleh Taeyong dan mengajaknya makan. Janggun kembali berulah saat makan dengan menyuruh pembantu untuk mengganti sendok emas di meja dengan sendok besi biasa. Seungcheon lalu mengeluarkan sendok emasnya yang dibelinya di pedagang barang antik tadi, dengan harapan apa yang dikatakan pedagang itu benar. Tapi hasilnya nihil, malah Seungcheon mengalami mimpi buruk di malam harinya, yaitu mimpi kehilangan kedua orang tuanya. 뭐해? 벌써 자는 거야? Di sekolah, Seungcheon melihat Taeyong sedang galau menyelesaikan tugas analisa pasar saham yang diberikan oleh ayahnya. Seungcheon lalu menghampiri Taeyong dan mencoba untuk membantu Taeyong. Ternyata Taeyong sangat suka dengan hasil kerja Seungcheon. Mereka pun mengerjakan laporan Taeyong bersama-sama. Taeyong mendapat pujian dari ayahnya karena laporan yang dia dan Seungcheon kerjakan cukup bagus. 이렇게 할 수 있잖아. Taeyong pun mendatangi minimarket tempat Seungcheon bekerja untuk memberikan sejumlah uang yang dari kejauhan dilihat oleh Juhae yang ternyata juga mengenal Taeyong. Karena sangat senang, Taeyong lalu mengatakan kepada Seungcheon bahwa dia adalah teman sejatinya. Jauh di lubuk hatinya, ternyata Taeyong iri dengan kehidupan Seungcheon yang bebas dan mempunyai ibu yang sangat menyayanginya. 진짜 친구라고. 지 맘대로 살잖아. 잠도 실컷 자고 웹툰도 원 없이 보고 지 맘대로 쓸 수 있는 시간도 많고. Sementara itu, Seungcheon semakin dekat dengan Juhae dan saling bertukar pikiran. Keesokan harinya, Seungcheon kembali dibully oleh Janggun dan gengnya karena dia tidak termasuk ke dalam kelas unggulan. 네가 답안지 밀려 쓴 거잖아. Malam harinya, Seungcheon langsung menemui Taeyong untuk memberikan laporan tugas yang diminta oleh ayah Taeyong. Teringat dengan sendok emasnya yang sudah digunakan 1 kali. Seungcheon lalu meminta semangkuk ramen kepada Taeyong sebagai imbalannya. 그럼 시간이 몇 시인데? 당연히 먹었지. 아, 그래? 나 좀 배고픈데. Namun sebelum dapat menggunakan sendok emasnya, ayah Taeyong pulang dan Taeyong pun langsung ketakutan karena ayahnya pernah melarangnya untuk berteman dengan Seungcheon. Taeyong pun menyuruh Seungcheon untuk pulang, tapi niat untuk menggunakan sendok emas yang masih sangat kuat di hati Seungcheon, dan tanpa rasa malu ia pun memakan ramen tersebut dengan cepat dan lalu pergi. 잠깐만요. Saat perjalanan pulang, Seungcheon kembali mengingat apa yang dilakukannya di rumah Taeyong dan merasa sangat malu, sehingga membuang sendok emasnya ke tempat sampah. Sedangkan Taeyong dihukum oleh ayahnya karena tahu tugas yang diberikan olehnya dikerjakan oleh Seungcheon dan ingin agar Seungcheon dikeluarkan dari sekolah. 그 아이 이 투자 보고서도 아주 잘 쓰더구나. 너한테 무슨 벌이 좋을까? 네가 해결해, 이승천. Keesokan paginya, orang tua Seungcheon dipanggil ke sekolah. Begitu juga dengan ibu dari Taeyong dan menfitnah Seungcheon telah memeras Taeyong sehingga Seungcheon terancam dikeluarkan dari sekolah. Meskipun ayah Seungcheon sudah bersujud dan meminta maaf kepada ibu tiri Taeyong. 내가 너 꼭 퇴학시켜줄게. 여보. 아빠, 한 번만 살려주십시오. Seungcheon sangat kesal dan kecewa dengan perbuatan Taeyong dan mengajaknya bertemu di tepi sungai. Seungcheon menanyakan maksud dan tujuan Taeyong memfitnahnya. Taeyong mengaku melakukan itu karena takut dengan ayahnya. Tanpa diduga, ternyata Seungcheon merekam pembicaraan mereka dan mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut di internet agar semua orang tahu kelakuan busuk dari keluarganya. Tidak terima dengan hal itu, Taeyong berusaha merebut
rekaman tersebut dan mengakibatkan Seungcheon terjatuh ke dalam sungai. 여기까지. 이거 학폭이 때 틀 거야. 승준아! Saat setengah sadar karena tenggelam, Seungcheon melihat sendok emas yang sempat dibuangnya ikut tenggelam. Seungcheon yang awalnya pasrah kembali bangkit lagi dan berusaha menyelamatkan diri. Setelah keluar dari sungai, Seungcheon langsung mencari sendok emas yang sudah dibuangnya di tempat sampah, lalu bergegas ke rumah Taeyong. Sesampainya di rumah Taeyong, Seungcheon dengan berani meminta makan kepada ayah Taeyong, karena dia percaya bahwa sendok emas yang sudah digunakannya sebanyak 2 kali bisa merubah nasibnya. 밥 좀 주십시오. 밥을 달라고? 저 싫어하시는 거 압니다. 마지막 부탁이에요. Apakah ayah Taeyong akan memberikan makanan kepada Seungcheon? Benarkah sendok emas akan merubah nasib Seungcheon? Subscribe channel ini untuk kelanjutan kisahnya.